Jenderal Andika Perkasa minta pecat prajurit TNI yang arogan. Warganet senggol Kapolri. Beredar unggahan video yang menayangkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat aturan tegas kepada prajurit TNI yang arogan, menuai sorotan publik di media sosial. Jenderal Andika Perkasa tak segan langsung memecat prajurit TNI yang terlibat kekerasan menggunakan senjata dengan warga sipil. Sikap tegas Jenderal Andika Perkasa tersebut salah satunya diketahui dalam unggahan video di akun TikTok @tni.tv belum lama ini. Dalam video singkat itu memperlihatkan Jenderal Andika Perkasa tengah memimpin rapat soal penanganan pelanggaran hukum disiplin militer. Menggunakan seragam kebanggaan TNI, Jenderal Andika Perkasa langsung mengambil sikap akan menindak tegas prajurit TNI yang melakukan kekerasan dengan senjata. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Yang senjata ya, tewas atau tidak. Demikian bukan Jenderal Andika Perkasa. Karena memang dia sudah berniat, lain halnya kalau dia tangan kosong masih bedalah. Tapi kalau sudah menggunakan alat, senjata tajam harus dipecat. Demikian sambungnya. Lantas Jenderal Andika Perkasa menjelaskan bahwa dirinya tidak menyukai prajurit TNI yang sok-sokan langsung menggunakan senjata. Hal itu dikarenakan tidak mencerminkan sikap penegak hukum. Nggak bisa ini orang sudah super tega, nggak bisa jadi penegak hukum lagi, karena supaya bisa jadi bahan pembelajaran buat yang lain juga. Demikian jelasnya. Sontak saja pernyataan tegas Jenderal Andika Perkasa tersebut menuai sorotan warganet di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang terharu dengan sikap Panglima berusia 57 tahun tersebut. Bravo Pak Panglima, saya setuju karena masih banyak aparat yang arogan. Kalau di jalanan apalagi pakai plat mobil dinas serasa jalanan milik sendiri. Demikian ujar akun @aguslo. Ini baru Panglima TNI, jadi gak semena-mena anggota yang berikan kekuasaan. Demikian celutuk akun @egikua. Suka nih gue sama Jenderal TNI yang gini, berwibawa, pintar dan tegas. Demikian ungkap akun @lucy. Sementara itu ada beberapa warganet menyentil lembaga kepolisian supaya meniru aturan tegas seperti yang diucapkan Jenderal Andika Perkasa. Seharusnya Polri yang buat kebijakan semacam ini, karena TNI jarang sekali seperti itu terlibat konflik. Demikian salut akun @udinredmi. Seharusnya Polri juga meniru Pak Panglima TNI. The best, salam dari kami rakyat kecil. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Demikian sambung akun @yani_smg. Aparatur Polri juga harus diterapkan aturan seperti itu. Demikian tandas akun @willy. Nasib perwira TNI juga Jenderal Gatot yang hendak ziarah, kini tinggalkan jabatan Dandim. Sosok Kolonel Ucu Yustiana pernah menjadi sorotan karena aksinya mencegah Jenderal Gatot Nurmantio yang hendak berziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata bersama para purnawirawan. Aksi Kolonel Ucu Yustiana jadi sorotan karena berani mencegah Jenderal Gatot Nurmantio yang pernah jadi mantan atasannya di TNI AD. Kini, 17 bulan setelah aksi beraninya mencegat mantan Panglima TNI, nasib Kolonel Ucu Yustiana mendapat jabatan baru. Sosok Kolonel Ucu sempat mencuat ke publik setelah aksinya tersorot kamera yang berani mengadang mantan atasannya di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata. Aksi tersebut terjadi pada September 2020 lalu. Dalam video yang tersebar, Kolonel Ucu nampak tenang memberi penjelasan kepada Jenderal Gatot. Ternyata Jenderal Gatot sempat dicegah masuk ke kompleks pemakaman karena dianggap tidak melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Kolonel Ucu sempat membungkukkan tubuhnya saat berbicara dengan Gatot. Padahal Gatot beberapa kali terpantau berbicara sambil mengacung-acungkan jari telunjuk ke Kolonel Ucu. Namun Kolonel Ucu berdalih pihaknya hanya menjalankan tugas yang tidak bermaksud untuk melarang Gatot dan purnawirawan untuk berziarah ke makam pahlawan. 17 bulan berlalu, kejadian tersebut berikut kabar terbaru Kolonel Ucu. Perombakan struktur organisasi di tubuh militer khususnya di TNI AD terus dilakukan. Kali ini giliran 2 pejabat di Kodam Jaya, Jakarta yang diganti. Jabatan yang diganti adalah Asisten Perencanaan Kodam atau Asrenda dan Kepala Zeni Kodam. Dikutip dari siaran resmi Kodam Jaya, serah terima jabatan itu dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budiharto bertempat di Aula Ahmad Yani Makodam Jaya pada Selasa, 8 Februari 2022. Ternyata Kolonel Ucu menempati posisi barunya sebagai Asrendam Jaya, menggantikan posisi yang ditinggalkan Kolonel Infanteri Erwin. Sedangkan Kasidam Jaya dari Kolonel CZI Mahfud Gosali kepada Letnan Kolonel CZI Agus Iskarman. Lantas, siapa sebenarnya Kolonel Ucu Yustia?
Kolonel Ucu merupakan perwira TNI dengan tanda pangkat 3 bunga kuning. Kolonel Ucu ternyata belum lama menjabat Dandim Jaksel, terhitung baru 3 bulan ia menjabat Komandan Kodim 0504 Jakarta Selatan. Perwira infanteri ini menggantikan seniornya Kolonel Arhanut Tony Ari Setiawan pada 7 Juli 2020 lalu. Sebelum menjabat Komandan Kodim 0504 JS, Ucu Yustiana adalah asisten perencanaan atau ASREN, Kepala Staf Divisi Infanteri atau Kasdiviv 1 Kostrat di Cilodong. Di Cilodong, markas pasukan infanteri Kostrat TNI AD. Divisi Infanteri 1 Kostrat adalah pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC TNI AD yang dibentuk secara khusus dan berkedudukan di bawah Panglima TNI. Di Cilodong, atasan Kolonel Ucu adalah Mayor Jenderal TNI Dedi Kusmayadi. Dedi pernah menjadi bawahan saat Gatot secara berurutan menjabat Panglima Komando Cabang Strategis Angkatan Darat 2013 sampai 2014, Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2014 sampai 2015. Tugas pokok pasukan ini sebagai penindak awal terhadap trouble spot yang terjadi di wilayah tertentu untuk melaksanakan operasi berdiri sendiri atau membantu komandan operasional lainnya baik dalam operasi militer perang atau OMP atau operasi militer selain perang atau OMSP. Sebelum menjabat sebagai Asren Kasdiviv 1 Kostrat, Kolonel Inf Ucu sempat menjabat Komandan Batalion Infanteri 134 Tuas Sakti 2015 sampai 2016. Setelah itu Gatot masih menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia 2015 sampai 2017. Saat ini Batalion Infanteri 134 Tuas Sakti berubah nama menjadi Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tuas Sakti yang bermarkas di Kepulauan Riau, Batam. Batalion Raider Khusus memiliki kemampuan bertempur di darat maupun di laut, karena di posisi pasukan yang tersebar di pulau-pulau terluar di Indonesia, wilayah Kepulauan Riau.